Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman, dan khususnya Ibu Farida SMH, anggota Ombudsman Jawa Tengah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia-Nya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih mendapat anugerah berupa sehat sehingga masih bisa mengikuti dan melaksanakan aktivitas rutin pada hari ini. Baik teman-teman, saat ini Lembaga Kajian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Pati, lembaga yang concern terhadap pemberdayaan perempuan, melakukan kajian tentang pemilu dan politik, mencoba melakukan kegiatan ngobrol dan bincang-bincang dengan perempuan-perempuan hebat. Dan kebetulan pagi ini kita mengundang salah satu perempuan hebat di Jawa Tengah, Ibu Siti Farida MH, anggota atau Ombudsman Jawa Tengah. Nah, kita ketahui bahwa saat ini Indonesia baru dilanda COVID-19. Nah, tentu dampaknya sangat luar biasa pada masyarakat, termasuk tidak hanya dampak atau di bidang kesehatan, namun juga dampak terhadap perekonomian masyarakat. Ini sangat luar biasa yang kita rasakan. Para perempuan ini hampir bidang terutama di informal ini mengalami kemacetan. Apalagi kalau kita aktif di dunia konveksi ini sudah mengalami kemacetan yang luar biasa. Pemerintah dalam hal ini mencoba memberikan bantuan sosial sangat banyak. Ada bantuan tunai langsung, ada bantuan sembako dan sebagainya. Tetapi kita ketahui juga ada yang salah sasaran dan sebagainya. Ini Ombudsman selaku lembaga pengawas pelayanan publik ini punya peran penting dalam mengawasi pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat yang berdampak COVID-19. Nah, baik, langsung saja kita berikan waktu sepenuhnya kepada Ibu Siti Farida. Nah, ini Siti Farida adalah Ombudsman Jawa Tengah. Kami persilahkan nanti menyampaikan beberapa hal terkait dengan peran Ombudsman Jawa Tengah dalam mengawal kebijakan pemerintah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19, dan juga nanti bisa menyampaikan bagaimana dan apa Ombudsman Jawa Tengah ini perannya. Monggo Mbak Ida sambil memperkenalkan diri, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas Mbak Umi suaranya? Oh ya, bagus. Cukup jelas? Iya, sudah jelas, monggo. Ya. Silakan. Saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Umi Nadhiroh yang saya hormati dan juga rekan-rekan yang lain yang saya hormati, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT pada hari ini kita dipertemukan meskipun jarak jauh dalam keadaan yang sehat dan insya Allah tetap bersemangat. Beberapa hari yang lalu Mbak Umi dengan penuh semangat ya, sehingga saya juga ketularan semangatnya Mbak Umi ngobrol ya, diskusi terkait dengan
uh, seputar pandemi COVID ini ya. Mungkin ini bukan diskusi yang sangat serius, tapi justru kita mencoba ngudoroso ya bahasanya. Tapi karena ngudoroso itu justru kadang-kadang lahir dari nurani yang paling dalam ya, atau yang betul-betul kita rasakan. Sebagai konteks awalannya adalah kita saat ini sama-sama menghadapi sebuah situasi yang kita kenal bersama dengan situasi pandemi COVID-19. Kalau dilihat secara kasat mata, itu kita tidak tahu barangnya seperti apa, kemudian bagaimana cara berkerjanya, tapi dampaknya luar biasa. Jadi sampai dengan saat ini dampak itu kita rasakan dari seluruh aspek kehidupan, baik aspek-aspek bernegara, bahkan sampai dengan kehidupan privat kita. Jadi sekarang kita mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus menyesuaikan diri dengan pola baru atau yang kita kenal mungkin sekarang sedang menuju ke arah new normal. Nah, mungkin untuk bahan obrolan saya akan mencoba sharing. Ada materinya ini. Mohon dibantu, saya akan sharing materi. Sudah bisa? Omi, tolong saya sharing materi. Untuk sharing, Mbak. Materinya, Mbak. Masakin. Ya. Sudah. Sudah ya? Oke. Sudah tampil? Ya. Sudah tampil ya? Oke. Sudah ya, Mbak ya? Sudah bisa dibaca? Sharingnya sudah, Mbak? Mas Supri, sharingnya sudah ya? Sharing layar. Sudah tampil, Mbak. Oke, ya. Oke. Di sini saya menampilkan bagaimana situasi penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi COVID. Untuk gambaran sederhananya adalah bahwa pelayanan publik itu mau ada COVID ataupun tidak ada COVID, itu memang harus berjalan. So must go on ya, jadi tetap harus berlangsung. Nah, memang tentu berbeda antara di masa pandemik dengan bukan pandemik. Di sini saya mencoba merefleksikan terlebih dahulu bahwa negara, dalam hal ini pemerintah, melalui pemerintah, itu punya kewajiban untuk menjaga atau melaksanakan pelayanan terhadap masyarakatnya, atau yang kita kenal dengan pelayanan publik. Nah, maka satu sisi positif, misalnya di masa pandemi ini, orang kemudian mau tidak mau, secara tidak sadar, atau bahkan mungkin juga mulai sadar, mulai menghubungkan antara peran negara dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Ini misalnya, sederhana sekali, terkait dengan yang sekarang sedang ramai ya, terkait dengan bantuan sosial misalnya. Mereka itu kan pasti langsung berpikir, gimana sih pemerintahnya? Atau yang misalnya bisa dibandingkan, orang mulai ada kecenderungan membandingkan misalnya di tingkat yang paling kecil misalnya antara RT 1 dengan RT yang lain, itu sudah mulai membandingkan. Wah, RT sana itu pengaturannya lebih baik misalnya, atau yang RT sebelah sini pengurusnya kurang peduli misalnya. Itu masyarakat sudah mulai bisa membandingkan dari tingkat RT, dan bahkan misalnya naik lagi ke tingkat desa atau kelurahan. Misalnya
warga mulai mempertanyakan, atau mungkin kalau misalnya ada kebetulan kepala desa atau lurah yang memang peduli, maka mereka akan sangat merasakan berterima kasih terhadap peran pemerintah. Bahkan nanti naik lagi ke tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai dengan tingkat pemerintah, tingkat pusat, sehingga orang mulai tanpa sadar juga membandingkan penanganan negara A dengan negara B dengan negara dan seterusnya. Misalnya sekarang orang-orang desa bahkan sudah mulai membandingkan penanganan di Italia misalnya dibandingkan dengan pemerintah di Indonesia. Artinya ini sudah mulai muncul kesadaran dari tingkat yang sangat luas sampai dengan yang sangat basic atau sangat kecil di tingkat RT RW misalnya. Nah, satu sisi ini positif karena apa? Karena bahwa warga negara kemudian sangat sadar akan pentingnya peran negara, atau yang sering kita bilang adalah negara memang harus hadir. Nah, bukti hadirnya negara salah satunya adalah dalam bentuk pelayanan publik. Nah, ini satu sisi titik simpulnya. Jadi bahwa pertemuan antara warga negara dengan negara pada masa pandemi COVID ini yang paling kuat adalah di pelayanan publik. Jadi dalam hal pelayanan publik ini tidak tidak sudah diharapkan oleh warga, maka akan ada kekecewaan. Tapi sebaliknya, jika misalnya memang pelayanan publik itu memang dirasa cukup mengakomodasi kepentingan-kepentingan atau kebutuhan-kebutuhan warga, maka di situ masyarakat akan merasakan betul kehadiran negara. Kemudian satu sisi yang perlu kita bangun, karena kita kan tidak dalam kondisi yang sangat ideal, tapi juga tidak dalam kondisi yang di titik nol. Maka sekarang sedang kembali ada kalau bahasa bahasa kerennya mungkin ya, itu adalah semacam rekonstruksi relasi antara negara dengan masyarakat, atau mungkin jadi bagaimana masyarakat dengan negara itu sedang membangun kembali relasinya. Nah, tentu kita berharap bahwa relasi adalah relasi yang baik. Nah, salah satu pintu masuknya relasi antara negara dengan masyarakat, tadi saya katakan konteks ini adalah pelayanan publik. Oke, mari kita refresh ya, atau kita refleksikan kembali bahwa ketika kita mungkin SD atau SMP atau mungkin SMA masih mengalami, kita pernah belajar yang namanya tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada 4 ya, jumlahnya ada 4. Nah, kalau kita cermati, 3 dari 4 tujuan nasional itu sangat-sangat terkait dengan pelayanan publik. Misalnya yang pertama, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia. Itu tentu sangat terkait dengan bagaimana negara melindungi maknya. Dan yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ini tentu terkait dengan hak-hak sosial maupun hak-hak individu dari masyarakat itu sendiri. Dan yang berikutnya juga adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi bagaimana negara punya kewajiban untuk mencerdaskan warganya. Ini adalah 3 dari 4 tujuan nasional yang sangat erat berkaitan dengan pelayanan publik. Nah, jadi kalau kita berbicara soal negara Indonesia, sebetulnya pelayanan publik itu sudah melekat dengan tujuan berbangsa dan bernegara kita. Nah, hanya memang secara regulasi pemerintahan, pelayanan publik itu baru menjadi undang-undang itu pasca reformasi. Bahkan cukup lama ya, setelah reformasi, ada 10 tahun setelah reformasi, tepatnya adalah melalui Undang-Undang Nomor 25 2009 tentang pelayanan publik. Ini bisa dibayangkan ya, karena memang dulu ketika zaman setelah kemerdekaan mungkin masih tahap konsolidasi, belum ada regulasi yang mapan. Nah, kemudian pada masa Orde Baru tentu kita melihat adanya sebuah relasi bahwa antara negara dengan masyarakat memang bukan negara melayani rakyatnya, tapi itu sebaliknya.
yaitu bagaimana negara berkuasa penuh atas rakyatnya, sehingga wacana atau diskusi tentang pelayanan publik tidak muncul pada masa-masa Orde Baru atau yang kita kenal sebelum masa reformasi. Nah, pada saat reformasi itulah kemudian lahir diskusi-diskusi yang yang sangat intens terkait dengan pelayanan publik, yaitu bagaimana negara ini didirikan memang untuk melayani masyarakatnya atau melayani rakyat. Yang itu kemudian tadi saya tuangkan di sini ada di dalam Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik. Nah, kemudian kita mencoba ngoncei atau mungkin menguraikan apa saja sih yang dimaksud dengan pelayanan publik. Nah, kalau yang kasat mata mungkin ya terkait dengan pelayanan barang dan jasa. Jadi ada banyak barang, ada banyak jasa, kebutuhan sehari-hari kita yang memang suka tidak suka, mau tidak mau itu hanya bisa dipenuhi oleh negara. Misalnya jalan misalnya. Orang mau kaya seperti apapun, tentu dia nggak bisa membuat jalan sendiri. Pasti dia harus ada peran negara di sini. Dan juga misalnya listrik dan yang lain-lain. Itu kita nggak bisa membuat pembangkit sendiri, kemudian menyalurkan dan seterusnya, maka harus ada peran-peran negara. Nah, kemudian jelas juga terkait dengan pelayanan administratif, misalnya kita ada hak administratif, apakah itu hak kependudukan, atau juga hak keperdataan, itu sangat terkait dengan peran negara. Contoh sederhana, misalnya begitu anak kita lahir, tentu butuh akta kelahiran, butuh juga pembaruan KK, atau mungkin nanti kita usia 17 tahun, anak kita juga sudah punya KTP. Dan juga nanti ketika menikah harus ada surat nikah dan seterusnya. Jadi artinya bahwa pelayanan administratif ini memang melekat pada setiap warga negara dan negara wajib memberikan pelayanan. Nah, kemudian di sini ada yang namanya pelayanan regulatif, yaitu bagaimana ini tidak terlalu istilahnya tidak terlihat nyata, tapi juga sangat berpengaruh. Karena salah satu inti dari negara adalah mengatur. Jadi bagaimana pengaturan negara mestinya ditujukan terutama adalah untuk kepentingan publik. Jadi mungkin ini gambarannya tentang pelayanan publik harus ada di setiap keadaan, mau itu pandemi, mau itu ada normal, kita semua orang tidak bisa lepas dari 4 pelayanan ini. Karena misalnya orang meninggal dunia itu kan tidak mengenal musim. Mau tidak mau pasti kalau sudah takdirnya pasti meninggal. Nah, ketika meninggal dunia, dia membutuhkan ada misalnya surat akta kematian dan seterusnya. Jadi ini adalah pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh negara dan nanti kita lihat harus bertujuan kepada kepentingan publik. Nah, di sini ada sebuah mungkin satu nilai dasar yang dijadikan pedoman oleh negara-negara yang saya katakan menganut paham negara kesejahteraan atau kita kenal dengan welfare state ya. Jadi memang welfare state ini negara berkesejahteraan itu memang mau tidak mau harus menjadikan kepentingan publik sebagai satu tujuan utamanya. Di sini dikatakan bahwa melayani masyarakat baik sebagai kewajiban maupun sebagai kehormatan itu adalah dasar yang sangat penting bagi masyarakat. Maka di luar negeri sebelum ini misalnya kita mengenal yang namanya dulu kan sebelum reformasi kita mengenalnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Nah, di luar negeri dulu ada namanya aparat sipil negara atau civil servant. Jadi masyarakat publik, pelayan publik, pelayan masyarakat sipil. Jadi yang namanya sekali lagi yang namanya pemerintah itu pada dasarnya adalah civil servant, yaitu pelayan masyarakat sipil. Dan inilah berakar dari teori dari George Ford ya. Ini sekedar pengetahuan saja. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana potret pelayanan publik. Nah, di sini saya mencontohkan paradigma lama. Paradigma lama itu
di puncaknya ada yang dikatakan dengan leader atau pemimpin. Pemimpin inilah yang kemudian apa ya bahasanya menjadi orientasi dari semuanya, atau yang kalau bahasa sederhananya adalah bahwa pemimpin itu yang di bawahnya itu melayani di atasnya. Misalnya dalam hal ini manajemennya juga melayani pemimpinnya, aparat negaranya juga melayani pemimpinnya, termasuk juga ini masyarakatnya, publiknya itu juga tidak dilayani tapi justru melayani, atau yang kita kenal dulu bahasanya pendekatan kekuasaan. Bahkan dalam implementasinya, kalaupun ada program-program yang diperuntukkan kepada publik, itu ujung-ujungnya adalah untuk kepentingan pemimpin itu sendiri. Atau kalau kita mau bahasanya mau mengambil teoritisasi bahwa program-program untuk kepentingan publik itu justru dalam rangka menguatkan posisi dari pemimpin. Maka lahirlah yang namanya kapitalisasi kepentingan, atau mungkin ada conflict of interest, sehingga apa kata pemimpin itu adalah yang menjadi kepentingan. Ini adalah model piramida. Jadi yaitu bahwa yang di atas atau dalam hal ini penguasa itu dilayani oleh yang ada di bawahnya. Nah, kemudian kita akan bergeser pada paradigma baru. Jadi kalau misalnya kita ingin kembali ke tadi pelayanan publik, mestinya jika kita konsisten atau berpedoman pada pelayanan publik sebagai satu core atau satu inti dari tujuan bernegara, maka mestinya publik atau dalam ini rakyat adalah menjadi satu posisi yang paling kunci. Atau kalau yang paling sederhana sebenarnya adalah seperti halnya orang melayani. Orang melayani itu kan pelanggan atau customer, itu adalah orang yang harus kita penuhi ekspektasinya, atau mungkin kalau yang kita kenal adalah pembeli adalah raja. Jadi ini kalau dalam konteks pelayanan publik, rakyat adalah raja. Jadi bahwa mestinya implementasi program, kebijakan, kemudian juga aparat sipilnya, manajemennya, pemimpinnya, itu dalam rangka melayani publik, atau dalam rangka menyelenggarakan pelayanan publik yang itu berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Nah, nanti akan kita lihat, jadi paradigma ini yang akan kita gunakan sebagai visual analisis untuk nanti kita melihat apakah kebijakan-kebijakan di masa pandemi ini atau mungkin di masa COVID-19 ini penanganannya memang berorientasi pada publik, atau justru tanpa sadar kembali bergeser ke sini. Misalnya, saya ternyata nanti akan kita lihat apakah bantuan sosial misalnya betul-betul diperuntukkan untuk dengan publik, atau bagaimanakah dengan implementasinya dan seterusnya. Nanti kita coba lihat bersama. Ya, di sini misalnya saya akan mulai yang pertama terkait dengan regulasi. Ini merupakan salah satu pelayanan publik juga, bahwa regulasi yang tertinggi terkait dengan penanganan COVID ini adalah pada awalnya berupa Perpu, sekarang sudah ditarik menjadi undang-undang, yaitu tentang kita kenal dengan Perpu penanganan COVID. Dan kalau dikonversikan, Perpu ini kemudian menghasilkan realokasi APBN sejumlah 405 triliun, yang nanti akan kita lihat bersama peruntukan alokasinya. Kemudian yang berikutnya ada juga peraturan pemerintah nomor 21 tentang PSSB ya, atau pembatasan sosial berskala besar. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah keputusan Presiden yang menegaskan bahwa COVID ini sebagai bencana nasional. Jadi ini regulasi dasar yang sebetulnya dimaksudkan secara regulasi dimaksudkan untuk melindungi kepentingan rakyat atau dalam konteks pelayanan publik. Nah, ini kemudian kita dihadapkan pada sebuah situasi, yaitu pada awal-awalnya
di sini ada grafik yang cukup atau kurva ya, kurva yang cukup tinggi terkait dengan apa warga atau masyarakat yang terpapar, saya katakan terpapar COVID-19, baik itu sebagai ODP, PDP, atau bahkan yang sudah positif COVID. Di sini cukup tajam kurvanya. Nah, kemudian seiring dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk tadi yang pertama berupa regulasi di awal, dimaksudkan untuk melandaikan kurva sehingga bisa berada di titik di bawah garis. Nah, inilah yang saya sebutkan sebagai salah satu bentuk pelayanan negara secara umum, secara garis besar polisi umumnya adalah memang dimaksudkan untuk membuat atau menyusun kapasitas sistem kesehatan yang itu bisa melindungi warganya. Kalau gambar sederhananya adalah kalau tidak ada intervensi pemerintah, maka grafiknya, kurvanya itu yang ini curam. Kemudian kalau ada intervensi yang tepat, maka akan ada kurva yang melandai. Nah, ini yang dilakukan oleh tidak hanya Indonesia, tapi juga oleh berbagai negara. Dan tadi saya sampaikan di awal bahwa secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, masyarakat kita mulai membanding-bandingkan bagaimana penanganan di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, atau misalnya untuk tingkat antar provinsi misalnya, orang tanpa sadar juga akan membandingkan antara provinsi Jawa Tengah, Jawa daerah lain. Nah, ini terkait dengan kurva tadi. Dan satu kesimpulan yang cukup relevan adalah bahwa dalam hal intervensi pemerintah itu cukup tepat, maka ini akan berpengaruh kepada tingkat kelandaian dari kurva ini. Nah, kemudian di tingkat masyarakat, di tingkat publik juga harus mengimbangi dengan adanya physical distancing ya, atau mungkin orang mengatakan social distancing. Artinya apa? Bahwa saya mau menyatakan apapun kebijakan negara, apakah itu untuk melindungi, apakah itu skema yang lain, tanpa adanya kesadaran masyarakat atau kesadaran publik untuk melakukan social distancing atau mencegah penyebaran virus, itu juga tidak akan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, artinya apa? Bahwa saya ingin menyampaikan antara grafis yang sebelumnya dengan grafis yang ini adalah adanya relasi yang sangat kuat antara negara dengan masyarakat, konteksnya dalam pemutusan rantai penyebaran COVID ini. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa dalam rangka penanganan COVID ini, pemerintah sudah melakukan realokasi anggaran tidak kurang dari 405 triliun. Nah, di sini ada empat sektor atau skema yang sangat penting. Yang pertama adalah sektor pelindungan sosial. Ini angkanya cukup besar juga, 110 triliun. Kemudian sektor kesehatan, tentu ini sangat penting karena bicara soal COVID, pasti adalah bicara soal kesehatan. Nah, kemudian di sini juga ada sektor program pemulihan ekonomi, pasti ya, karena di awal tadi saya sampaikan yang namanya COVID ini menyerang ke semua sendi-sendi kehidupan, termasuk sektor ekonomi juga sangat-sangat terdampak. Kemudian di sini juga ada masih terkait dengan ekonomi. Nah, yang agak problem adalah ketika kita berbicara soal prioritas, misalnya. Nah, prioritas yang ideal adalah mestinya kita sama-sama melakukan pembenahan secara maksimal di sektor pelindungan sosial. Nantinya adanya adalah bahwa masyarakat secara bersama-sama sebagai sebuah kelompok besar, sebagai sebuah warga berbangsa, bernegara, itu harus dikuatkan melalui pelindungan sosial, karena memang ada sendi-sendi kehidupan sosial yang
sangat dilemahkan karena COVID ini. Jadi ini sangat penting. Maka ada berbagai program, ada kartu sembako, ada PKH, ada bahkan diskon tarif ada juga misalnya bantuan sosial tunai, ada lagi mungkin bantuan sembako dan lain-lain. Jadi ini memang sangat penting karena ini langsung terkait dengan sektor kesehatan. Nah, kesehatan tentu ada berwujud sarpras, tapi juga selain itu juga butuh regulasi dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana perlindungan atau jaminan tenaga kesehatan atau kita kenal dengan tenaga medis. Nah, kemudian setelah ketika dua sektor ini sudah settle atau paling tidak sudah terpenuhi, maka barulah sebetulnya berbicara di sisi orientasi ekonomi atau mungkin ekonomi makro secara umum. Nah, yang menjadi agak gaduh misalnya atau yang menjadi perdebatan adalah ketika kemudian wacana pemulihan ekonomi menjadi satu diskusi yang menguat, sementara persoalan perlindungan sosial dan persoalan kesehatan belum clear. Nah, sehingga maka muncullah istilahnya saya katakan mungkin sentimen-sentimen negatif terhadap negara terkait dengan kebijakan-kebijakan COVID. Nah, sehingga tadi saya mengatakan jika di awal sudah ada relasi merasakan pentingnya negara, tapi karena ada sentimen negatif, maka warga itu mulai muncul misalnya ketidakpercayaan atau mungkin bahkan yang agak ekstrim misalnya di beberapa tempat ini sudah mulai ada bahasanya pembangkangan, sehingga tidak heran kalau misalnya kita mendengar ada masyarakat yang mengembalikan bantuan sosial karena dianggap tidak sesuai, atau ada juga misalnya warga yang secara demonstratif beramai-ramai mendatangi tempat-tempat belanja. Ini menurut pandangan pribadi saya, karena memang sangat terkait dengan pola ini, yaitu bahwa berbicara di perlindungan sosial belum firm, belum semuanya clear, masih cukup banyak persoalan, demikian juga di sektor kesehatan, tapi kita melakukan lompatan terhadap program pemulihan ekonomi. Sebenarnya ini bisa dilakukan bersama-sama, bisa. Tapi tadi saya katakan adalah bahwa di sektor kesehatan dan perlindungan sosial ini harus betul-betul clear dan firm. Jika tidak, maka seperti kita lihat saat ini, kita mungkin masing-masing punya opini, tapi setidaknya muncul beberapa sentimen-sentimen negatif terkait dengan penanganan COVID. Nah, ini yang saya katakan tentang jaring pengamanan sosial, dia ada cukup banyak pintunya ya. Ada tidak kurang dari di sini ada 7 ya, bahkan sebetulnya ada yang tambah lagi sekarang ada yang berbentuk bantuan sosial tunai dari desa, sehingga tidak kurang sekarang mungkin ada 9 skema. Nah, sebenarnya jika ini semuanya clear, bagaimana PKH-nya, bagaimana kartu sembako dan lain-lain, maka berbicara soal pemulihan ekonomi juga akan lebih smooth atau akan lebih bisa diterima oleh publik. Tapi karena di sisi ini kebetulan ada banyak persoalan, salah satu indikatornya adalah bahwa saat ini Ombudsman Jawa Tengah dan juga seluruh Indonesia di pusat, kita kebetulan membuka posko aduan khusus penanganan COVID. Dan hampir 80% aduan itu berkisar masalah bantuan sosial. Artinya apa? Bahwa ini merupakan salah satu potret tentang masih ada masalah atau mungkin bahasanya mungkin yang agak ekstrim adalah maruf terkait dengan bantuan sosial. Nah, ini tidak firm, tidak clear, sehingga nanti akan ada lahir soal-soal berikutnya. Nah, sebenarnya kita sedang menuju ke sini. Bagaimana mengajak masyarakat berperilaku menyesuaikan terhadap COVID ini, atau yang dengan dalam kebijakan Pak Presiden disampaikan adalah era new normal, kemudian juga bersama-sama membangun kesiapan menghadapi bencana,
kemudian juga mengatasi dampak sosial ekonomi, dan pada saat yang sama kita melakukan riset baik itu sosial, budaya maupun kesehatan terkait dengan bagaimana negara ini menangani COVID. Tapi sekali lagi bahwa memang masih ada problem besar terkait dengan sektor perlindungan sosial dan kesehatan, sehingga untuk berbicara ke sini ada hambatan yang cukup serius. Nah, ini juga berpengaruh pada saat beberapa daerah, wilayah memberlakukan kebijakan PSSB, atau yang kita kenal dengan pembatasan sosial berskala PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Adalah karena tadi ketidaksiapan atau mungkin adanya persoalan yang berawal dari tidak bahasa saya tadi mungkin ya tidak clear lah di tingkat perlindungan sosial dan juga di tingkat perlindungan kesehatan, sehingga kebijakan PSBB ini pun di beberapa tempat menjadi persoalan yang serius karena masyarakatnya juga tidak serta-merta patuh. Nah, kemudian juga ada yang mulai ada yang mengatakan mulai putus asa karena ternyata PSBB ini kok tidak menurunkan jumlah yang terpapar. Nah, tapi di sisi ini saya juga ingin menyampaikan bahwa penerapan PSBB dalam hal kemudian tidak secara langsung atau secara signifikan menurunkan angka terpapar, ini juga bukan berarti kegagalan. Karena kita bisa berpikir sebaliknya bahwa jika tidak ada PSBB, mungkin angkanya atau kurvanya itu jauh lebih tajam. Nah, karena ada PSBB, setidaknya tidak secara langsung menurunkan, tapi menjaga pada grafik atau angka-angka yang stabil. Jadi apapun kebijakan PSBB itu memang menjadi salah satu pilihan untuk mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran COVID. Tapi sekali lagi bahwa kebijakan PSBB ini merupakan kebijakan di hilir, sangat tergantung dari tadi di hulunya di awal tadi yang saya katakan. Nah, ini sama juga dengan terkait dengan kebijakan pembatasan perjalanan orang. Nah, saat ini sudah mulai muncul laporan-laporan yang secara umum, misalnya ada biro-biro perjalanan yang bahasanya mengkomersilkan mudik sehat. Dan secara tidak langsung ini berarti bertentangan dengan pembatasan perjalanan orang, atau yang kita kenal secara umum mudik itu kan tidak boleh sebetulnya. Tapi ada sebuah agen perjalanan yang dia menawarkan namanya mudik sehat. Nah, salah satu di situ yang kemudian memang kita belum melakukan pemeriksaan atau investigasi mendalam, tapi yang kita sering pernah mendengar, juga pernah kita baca di media-media, adalah adanya surat sehat yang dikomersilkan. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa ada regulasi yang bermasalah. Nah, sama juga tadi yang saya katakan di sini bahwa artinya apa yang boleh dan tidak boleh pada saat PSBB yang dimohonkan untuk mengurangi atau memutus mata rantai COVID menjadi ada kebijakan di hulu yang tidak tidak cukup konsisten. Jadi yang saya contohkan ternyata memang yang namanya skema itu sangat banyak ya. Jadi untuk bantuan sosial yang dari pusat saja itu ada yang dari Kemensos itu ada 3, ada PKH, ada BPNT, ada BST, dan masih ada lagi bantuan yang bersumber dari APBD provinsi, ada lagi yang bersumber dari APBD kabupaten. Masih ditambah lagi itu ada dari dana desa. Nah, Ombudsman secara nasional melakukan kajian bahwa pintu saya katakan pintu bantuan yang cukup banyak ini tidak efektif di lapangan karena pertama menyulitkan penyaluran, yang kedua juga secara nilai tidak signifikan. Karena tidak signifikan maka tidak bisa menahan orang untuk bisa tahan atau bisa tinggal di rumah. Nah,
kemarin kita mengusulkan bahwa mestinya skema bantuan ini bisa disederhanakan. Konkretnya misalnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu blok pertama adalah blok yang terpapar COVID. Terpapar itu dalam artian di sini adalah dia positif COVID. Yang kedua dia bisa juga ODP atau PDP atau mungkin OTG. Tapi artinya adalah warga masyarakat yang secara langsung terpapar. Di blok yang lain adalah yang terdampak, karena tadi saya dikatakan bahwa COVID ini tidak hanya semata-mata dirasakan oleh yang terpapar tadi, yang positif, yang PD, yang ODP, juga dirasakan oleh masyarakat luas. Ya, ini saya katakan yang terdampak. Nah, ini tinggal dikatakan bahwa yang terpapar seperti apa skemanya, kemudian yang terdampak seperti apa. Nah, sehingga ketika PIN ini tidak banyak, maka pengelolaannya lebih sederhana. Yang kedua, yang sangat penting adalah nilainya lebih signifikan, atau kalau bahasa Jawa itu lebih murwat lah, lebih patut, lebih baik. Nah, ini yang kita soroti bersama, bahwa kebijakan-kebijakan di sektor ekonomi yang sebetulnya dimaksud oleh pemerintah untuk bahasanya mungkin bangkit menuju era new normal, ini masih belum disikapi secara positif, karena memang tadi di awal saya katakan ada hal-hal urgent terkait dengan perlindungan sosial dan juga pendekatan kesehatan yang belum clear. Nah, sekarang berbicara terkait kenapa persoalan yang cukup serius terkait dengan layanan publik dengan CPS, kemudian perlindungan kesehatan, kemudian ekonomi, dan tadi stimulus sektor ekonomi juga. Karena bahwa memang kebijakan-kebijakan tadi ini kelola oleh birokrasi. Apapun yang mengelola, menyalurkan, mengatur, dan sebagainya adalah para birokrat, atau kita kenal mungkin dengan ASN lah, dan yang lain-lain, atau mungkin pihak-pihak yang di-hire oleh negara. Di sini ada problem, karena memang reformasi birokrasi kita belum tuntas. Nah, yang berikutnya, atau bisa di sini kita lihat bahwa pemerintahan kita tuh belum bebas KKN, sebagaimana yang diidealkan oleh reformasi birokrasi. Atau yang di atas misalnya di sini, pemerintahan kita secara umum, reformasi birokrasi kita memang belum punya kapasitas, belum akuntabel, belum transparan. Ini ada di sini. Nah, apalagi yang di sini memang birokrasi kita belum sepenuhnya punya komitmen untuk melakukan pelayanan. Nah, sehingga secara sistem birokrasi seperti ini, nah di sisi yang lain, zona integritas dalam hal ini integritas yang diidealkan melekat pada aparat kita juga belum sesuai dengan ekspektasi, sehingga muaranya adalah tentu pelayanan publik kita terkait dengan pandemi itu belum ideal, karena di sini saya tampilkan pelayanan publik yang baik, atau kalau kita dalam konteks COVID itu harusnya yang berintegritas dan adanya sudah reformis yang dalam hal ini berorientasi pada pelayanan, bersih dari KKN dan bebas KKN, dan transparan, akuntabel. Nah, inilah salah satu peta untuk mencoba melihat atau menganalisis kenapa penanganan COVID yang kita saksikan sekarang masih ada problem-problem yang serius. Nah, ini normatif saja bahwa kalau mau bicara soal reformasi birokrasi, maka harus ada transparansi. Kalau misalnya untuk konteks bantuan sosial misalnya, harus jelas sebetulnya siapa sih yang menerima, siapa yang menentukan data, ini juga harus ada akuntabel, dan seterusnya. Nah, rupa-rupanya di sisi ini memang belum, termasuk juga adanya aturan-aturan yang memang masih overlapping. Nah,
kalau misalnya kita berbicara soal konteks program-program penanganan COVID dalam unsur pelayanan publik, maka hal yang sangat penting untuk kita bisa lihat adalah tentang bagaimana indeks kepuasan masyarakat. Apakah masyarakat kita sudah cukup puas atau mungkin merasa ekspektasi terpenuhi dengan adanya program-program pemerintah? Yang berikutnya, apakah juga mencapai minim? Dan yang penting adalah bahasa karena misalnya ada laporan yang masuk ke kami, misalnya kalau dihitung resi sembako yang diterima itu kan 200.000, tapi ada warga yang menghitung kalau dihitung-hitung nggak sampai 200.000. Nah, artinya apa? Masyarakat kan kecewa, tidak puas. Terus yang berikutnya tidak sesuai dengan standar pelayanan minimal. Terus yang berikutnya lagi ada indikasi korupsi. Dan apalagi berbicara soal kepatuhan kepada Undang-Undang 25 atau 2009, karena di sini ada yang namanya standar pelayanan publik. Jadi intinya bahwa pelayanan yang terkait dengan COVID sekarang memang ada problem serius terkait dengan pelayanan minimal tidak terpenuhi. Apalagi kemudian dikaitkan dengan indeks persepsi korupsi. Ada ada indikasi-indikasi, kalau itu memang masih sifatnya indikasi ya, tapi ada laporan yang masuk ke kami terkait dengan dugaan-dugaan korupsi terkait dengan bantuan sosial misalnya. Dan yang terakhir di sini kita bicara soal yang ideal, mestinya semua pelayanan publik itu harus mengacu kepada Undang-Undang 2009 yang kita kenal dengan standar pelayanan publik. Nah, ini kira-kira potretnya sekarang. Tidak kepastian, lama, dan ini potret kita tentang pelayanan publik. Bahkan ini sebelum COVID, apalagi dalam COVID ini lebih ruwet lagi. Nah, maka di sini ada yang namanya pengawasan. Jadi bicara soal peningkatan kualitas layanan publik, mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus ada pengawasan. Kenapa pengawasan? Tentu kita semuanya paham betul bahwa pemerintah dalam hal ini kan pemegang otoritas atau pemegang kewenangan atau pemegang kekuasaan. Maka kewenangan itu punya juga satu sisi yang lain, pasti ada peluang untuk disalahgunakan. Nah, sama dalam hal pelayanan publik. Jadi karena pemerintah, birokrasi punya kewenangan untuk menyelenggarakan layanan publik, maka jika tidak ada pengawasan, otomatis akan sangat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam konteks layanan publik. Apalagi tadi saya bilang bahwa reformasi birokrasi juga belum clear, zona integrasinya juga belum terpenuhi, sehingga maka sangat penting sih adalah pengawasan. Nah, pengawas di sini ada pengawasan melekat, yaitu yang saya katakan sebenarnya zona integritas dimaksudkan adalah pengawasan melekat, yaitu dari diri sendiri, dan juga dari atasannya, dan sistem yang ada di unit tersebut. Nah, ada juga pengawasan fungsional. Dalam hal ini mungkin kita kenal dengan inspektorat ya, masing-masing ada pengawasan juga. Nah, ada juga pengawasan eksternal, termasuk dari ombudsman. Tapi sebenarnya yang sangat-sangat utama dan sangat penting adalah pengawasan sosial, yaitu oleh masyarakat. Karena apa? Karena masyarakat itulah pengguna dari layanan yang disediakan oleh pemerintah. Atau kalau dalam konteks ini, masyarakat adalah pengguna layanan publik. Sehingga apakah sudah sesuai dengan IKM, tadi saya katakan kepuasan masyarakat, apakah di situ sudah standar pelayanan minimal, apakah ada korupsi, sebenarnya masyarakat yang sangat-sangat berkepentingan. Atau kalau dalam hukum acara kami, ini Mas Supri pasti ngeh ya, bahwa legal standing pelapor yang paling kuat adalah masyarakat, dalam hal ini adalah korban langsung. Itu korban dari kalau kami katakan korban dari maladministrasi atau pelanggaran dalam hal pelayanan publik. Sehingga nanti Mbak Umawan mungkin bisa mendorong atau menumbuhkan kesadaran betapa pentingnya peran masyarakat. Salah satunya nanti adalah melalui bagaimana masyarakat berani menyampaikan aduan atau laporan jika ada layanan publik yang tidak sesuai.
termasuk dalam hal untuk penanganan COVID. Nah, ini yang saya katakan bicara soal pelayanan publik ini memang menjadi satu komitmen dari Ombudsman khususnya dan juga Undang-Undang 2009, karena jika ini diberlakukan maka yang saya katakan tadi, korupsi, penyalahgunaan dan sebagainya itu bisa berkurang karena ada standar pelayanan minimal standar publik yang memang dimaksudkan untuk menekan ini yang harus dipenuhi. Nah, hanya sayangnya memang untuk Jawa Tengah kebanyakan kabupaten kota standar pelayanan publiknya masih berada di zona kuning, artinya kurang patuh. Bahkan ada yang masih berada di zona merah, yang artinya tidak patuh. Nah, ketika tidak patuh pada standar, otomatis kualitas pelayanan publiknya juga di bawah standar. Mungkin ini korelasinya. Ya. Ini bentuknya istilahnya teoritis, tapi ini sangat penting itu bagaimana bahwa setiap layanan publik itu harus memberikan maklumat, yaitu bahwa siap melakukan pelayanan sesuai dengan standar dan siap menerima sanksi dan seterusnya. Kemudian juga yang sangat penting ini adalah terkait dengan sistem informasi pelayanan publik yang utamanya adalah adanya interaksi secara langsung antara penyelenggara layanan dengan pengguna. Kalau ada interaksi ini, otomatis nanti akan ada komunikasi yang baik, ada pengawasan yang lebih baik. Nah, sayangnya juga bahwa sistem informasi ini belum semuanya diberlakukan atau belum semuanya sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau yang ini sarpras, sifatnya umum. Nah, ini yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa sangat penting bagi pengelola pelayanan publik di semua tingkatan, yaitu untuk membuka seluas-luasnya akses laporan atau pengaduan, yaitu bagi masyarakat atau pengguna layanan yang tidak yang merasa tidak sesuai dengan standar itu harusnya idealnya menyampaikan laporan, dan laporan itu ditujukan utamanya kepada pengelola pengaduan yang ada di setiap unit, atau kalau kami katakan adalah pengaduan internal. Nah, sayangnya juga ini belum banyak ditempuh. Kenapa nggak bisa ditempuh? Karena memang kurang disosialisasikan. Karena apa? Karena pemerintah secara umum atau penyelenggara publik belum menganggap penting terhadap adanya aduan. Atau bahkan sebaliknya, kalau ada masyarakat yang mengadu, itu malah misalnya ada pidana atau malah diberi stigma negatif, misalnya Watawan Suloyo dan sebagainya. Ya, sehingga masyarakat atau pengguna layanan ini memang belum cukup punya keberanian untuk melakukan pengaduan. Nah, ini saya sampaikan sebuah perbandingan. Jadi di sini kita bandingkan antara Swedia, Australia, dan Indonesia. Swedia itu negaranya cukup kecil, tapi justru jumlah anak jauh lebih besar. Secara signifikan itu mempengaruhi pola birokrasi mereka. Banyak aduan, banyak laporan, akhirnya mereka melakukan koreksi, melakukan evaluasi, melakukan refleksi, sehingga birokrasi mereka, indeks persepsi korupsinya sangat kecil, artinya peluang untuk korupsi lebih kecil. Nah, indeks persepsi korupsi yang kecil otomatis punya korelasi positif dengan kemudahan untuk berbisnis. Itulah selalu jawabannya. Kenapa negara-negara Eropa misalnya itu menjadi negara-negara yang cukup maju adalah karena mereka memang sangat terbuka, sangat aware, open mind terhadap kritik ataupun saran masukan dari para pengguna layanan. Misalnya ada contoh yang sederhana, ada sebuah perusahaan di Jerman misalnya, dia secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat untuk memberikan kritik. Nah, karena pada titik tertentu kritiknya tidak cukup signifikan, akhirnya mereka mencari kelemahan sendiri. Nah, ketika ditemukan, mereka langsung melakukan perubahan yang besar-besaran. Nah,
ketika ditanya kenapa begitu, iya karena ketika kelemahan ini tidak segera diatasi, maka ke depan kami tidak akan bisa bersaing dalam konteks global, baik itu dalam konteks bisnis maupun hal yang lain. Jadi itulah kenapa perbaikan di internal birokrasi memang sangat-sangat penting. Nah, kalau perbaikan itu memang tidak semata-mata bisa ditumpukan pada kesadaran atau penyelenggara negara, maka penting bagi masyarakat adalah melalui adanya pengaduan. Ini adalah contoh statistik laporan. Ya. Di sini saya sedikit mengulas tentang tadi maladministrasi. Apa sebenarnya sih maladministrasi? Itu adalah pokok aduan yang ditangani oleh ombudsman. Kira-kira kalau kita mau menggambarkan maladministrasi itu adalah semacam pidana ya, pidananya atau pelanggaran penyelenggara layanan publik. Jadi kalau ada penyelenggara layanan publik yang tidak sesuai dengan aturan, maka dia melakukan maladministrasi. Bentuknya apa? Melawan hukum, melampaui wewenang, kemudian menggunakan tujuan lain, lalai, AB, dan seterusnya. Sehingga ada kerugian masyarakat ataupun perorangan yang bisa berupa material maupun non-material. Nah, bentuk-bentuk dugaan mal, ini yang sering terjadi adalah misalnya penundaan berlarut. Penundaan berlarut itu ya, istilahnya Jawa itu apa ya, kalau di Solo itu ngendende. Jadi mestinya 3 hari cukup, atau mungkin karena mestinya 3 hari, atau bahkan jadi 7 hari. Nah, karena lama, akhirnya orang berpikir, apakah karena perlu sesuatu ya? Akhirnya mereka rela membayar untuk biar lebih cepat. Atau juga ada mungkin penyimpangan prosedur. Ada, dan seterusnya ada sekitar, kita mengenal ada 10. Jadi pada intinya, inilah yang dikatakan dengan pelanggaran dalam hal layanan publik. Mungkin kita kenal dengan maladministrasi. Bentuknya bermacam-macam. Ada yang misalnya diskriminasi juga. Misalnya orang diperlakukan sama, tapi ada yang berbeda. Misalnya maaf, ada yang anak keluarga pejabat didahulukan. Itu adalah merupakan pelanggaran. Atau misalnya ada yang berpihak. Karena itu temannya, karena itu saudaranya dipermudah, dan seterusnya. Dan ini yang terakhir kami menyampaikan seluruhnya pada masyarakat harus kena COVID, ada yang tidak sesuai. Ada saran 2 WA Center di 0811 998 3737 atau juga bisa melalui tautan kami di bit.ly/COVID-19 Ombudsman. Dan saat ini kami sudah menyampaikan aduan-aduan dan alhamdulillah dari pihak pemerintah kabupaten kota ataupun OPD terkait cukup responsif sehingga sudah ada tindak lanjut. Mungkin itu cukup panjang, maaf Mbak Umi, saya akhiri dan berikutnya kami haturkan kepada Mbak Umi, silahkan. Oke, terima kasih Siti Farija dari Ombudsman Jawa Tengah. Menarik sekali dan banyak yang disampaikan tadi, mulai dari kehadiran negara dalam memberikan pelayanan publik, kemudian terkait juga bahwa pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 ini memberikan sekitar 405 triliun untuk penanganan COVID, mulai dari perlindungan sosial, ada pemulihan ekonomi, kemudian di bidang kesehatan dan sebagainya. Kemudian suaranya kecil sekali ya Mbak. Gimana? Suaranya agak kecil. Suaranya agak kecil. Halo, halo. Sudah belum Mbak? Halo. Halo. Oke. Oke, baik. Halo, ya. Ini sangat bermanfaat informasi yang disampaikan dari Ombudsman Jawa Tengah ini dalam memberikan informasi terkait dengan tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Baik, dalam forum Zoom meeting ini sudah tergabung banyak partisipan, ada dari masyarakat Patim, dari Mampositin, dari lembaga-lembaga juga yang lain. Mungkin dari peserta ini ada yang bergabung untuk
menanggapi apa yang disampaikan dari Ombudsman Jawa Tengah, kami persilahkan. Halo. Mungkin ada yang ingin bergabung, ingin menyampaikan. Tadi juga disampaikan informasi bahwa Ombudsman Jawa Tengah juga membuka posko pengaduan gitu ya Bu Farida ya, terkait dengan pelayanan publik ini. Monggo ada yang ingin bergabung, menyampaikan. Ya, satu Mbak. Mbak Umi. Oh ya. Wijayanto dari Pati, Mbak. Oh ya. Oke, ini ada peserta partisipan Mas Supriyanto ini ya. Kami persilakan, monggo Mas. Silakan menyapa dulu dengan Ibu narasumber, Ibu Siti Farida. Terima kasih Mbak Umi. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ida. Waalaikumsalam Mas Supri. Dan semua teman-teman yang tergabung dalam diskusi hari ini. Sangat menarik terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Ida tadi ya, terkait dengan mekanisme pelayanan publik yang termasuk kalau terjadi ketidakpuasan pelayanan publik, Ombudsman siap untuk menerima laporan-laporan atau pengaduan terkait dengan keluhan-keluhan pelayanan. Nah, terkait dengan banyaknya pelaporan yang terjadi pada masa pandemi ini, khususnya yang terkait dengan bantuan sosial yang diterima masyarakat. Ini memang menurut kami terjadi bukan hanya sesaat saja, sebenarnya berproses data yang terjadi. Proses data ini ternyata juga kurang begitu akurat. Banyak di masyarakat ini yang seharusnya secara kelayakan itu dia lebih layak untuk tidak menerima bantuan tersebut. Tapi ternyata di lapangan data yang tersaji, bantuan yang seharusnya disalurkan oleh aparatur negara ini itu tertuju kepada mereka. Nah, ini kan berarti ada persoalan data sebenarnya dari sana. Nah, kalau hal-hal semacam ini kemudian dilaporkan kepada Ombudsman Jawa Tengah, pihak mana yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini? Mungkin ini bisa dipahamkan kepada masyarakat luas. Seharusnya siapa yang harusnya berhak itu, kalaupun kemudian masyarakat yang seharusnya tidak berhak kemudian mendapat alokasi itu, langkah apa yang seharusnya bisa dilakukan supaya tidak ada pengaduan-pengaduan kepada Ombudsman Jawa Tengah. Ini itu yang sedikit ingin kami tanyakan kepada Ibu Siti Farida, Ombudsman Jawa Tengah. Mungkin sedikit penjelasan tadi bisa mengisi waktu diskusi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo langsung saja Bu Siti Farida untuk menanggapi pertanyaan dari Langsung Mbak Umi. Ini. Untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Supriyanto, kami silahkan. Tadi terkait dengan data yang bermasalah, menerima bantuan tidak sesuai, kemudian ketika itu dilaporkan, nanti yang bertanggung jawab siapa? Monggo, kamu persilahkan. Oke, kebetulan kita langsung menangani ya beberapa laporan-laporan itu, dan secara teknis laporan ini kita bahasanya apa ya, kita teruskan atau kita tugas COVID-19 yang ada di masing-masing kabupaten kota.
Nah, karena ini sifatnya bantuan sosial, maka langsung diteruskan kepada sektor sosial, atau kalau di kabupaten kota biasanya identik dengan dinas sosial. Jadi adanya temuan-temuan misalnya yang sangat konkret ya, misalnya di sebuah desa masyarakat melaporkan si A adalah korban PHK, kemudian si B tidak punya penghasilan, tapi justru tidak mendapatkan bansos. Kemudian juga disampaikan di situ ada warga-warga yang dianggap mampu, tapi ternyata mendapatkan bansos. Nah, hal ini kemudian langsung kita koordinasikan, dan biasanya, bukan biasanya, jadi sejauh ini yang masuk ke kami bahwa begitu ada laporan ke Ombudsman dan ada penyelesaian, maka dari pihak Kabupaten setempat melakukan penyesuaian data. Nah, kembali kita ke soal data. Jadi di awal saya sampaikan bahwa salah satu kata kunci penyelenggaraan ini di semua tahapan ya, baik itu pendataannya maupun pelaksanaannya adalah prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas. Nah, di sini kan ada hal yang memang cukup dipertanyakan, misalnya transparansi data. Kapan data itu diambil misalnya? Siapakah yang mengambil? Prosesnya seperti apa? Informasi ini kan tidak cukup tersampaikan pada masyarakat. Karena, mohon maaf, tahu-tahu misalnya, oh untuk yang BST disalurkan melalui PT POS, adalah A, B, C, D. Karena kemarin kita cross-check ke beberapa tempat penyaluran BST itu, mereka hanya menerima data saja, menerima matang bahasanya, tidak tahu prosesnya. Termasuk otomatis ketika mereka hanya menerima data matang dari pemerintah, mereka juga tidak punya kebijakan dalam hal misalnya kemarin betul-betul kejadian ada masyarakat warga yang mendapatkan BST datangnya kayak mobilnya mobil baru keluaran 2018 itu kan mungkin malah mobil terbaru itu, dan kita punya dokumentasinya itu. Artinya apa? Artinya memang ada persoalan terkait dengan transparansi data. Nah, ketika tidak transparan, otomatis juga tidak akuntabel karena sulit dipertanggungjawabkan. Ya, sehingga misalnya kita menanyakan ke pemerintah kabupaten kota misalnya, Pak ini kenapa datanya seperti ini? Ya jawabannya sementara masih bulat ya, tapi ujung-ujungnya oke Pak, Bu nanti kita akan melakukan perbaikan data. Nah, tapi bahwa perbaikan data ini kan sudah terjadi setelah ada temuan-temuan, setelah ada laporan, dan mereka menjanjikan untuk selanjutnya pada tahap kedua akan ada perbaikan data. Nah, kemudian siapa yang bisa lapor? Nah, yang bisa lapor idealnya, saya mengatakan idealnya adalah yang korbannya langsung. Karena legal standing pelapor di Ombudsman yang paling kuat adalah korban langsung. Nah, dalam hal korban langsung ini mungkin tidak cukup punya kemampuan, tidak cukup punya akses, atau bahkan mungkin tidak berani, itu yang bersangkutan bisa menguasakan. Dan yang berikutnya masih bisa minta dirahasiakan. Jadi kami menangani laporan-laporan yang dirahasiakan karena jika rahasia itu dibuka, mereka bisa menjadi korban atau diintimidasi. Nah, kemudian diteruskan kepada siapa? Tadi saya sampaikan kita ada 5 sektor aduan yang kita buka khusus terkait dengan COVID. Yang pertama adalah sektor bantuan sosial. Otomatis ini diteruskan kepada dinas terkait, biasanya adalah dinas sosial. Nah, yang berikutnya juga ada terkait dengan aduan di sektor keamanan. Ini kita teruskan kepada aparat atau Polri. Kemudian ada juga aduan terkait dengan lembaga keuangan, yaitu khususnya berkaitan dengan restrukturisasi angsuran, misalnya dengan leasing atau mungkin relaksasi atau pelonggaran atau mungkin jadwal ulang. Ini juga ada aduan-aduan yang masuk pada kami. Nah, dalam hal ada aduan terkait dengan lembaga keuangan, maka Ombudsman akan berkoordinasi dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, untuk melakukan penyelesaian dengan lembaga keuangan yang dimaksud. Mungkin bisa juga bank, bisa juga lembaga pembiayaan yang lain. Nah, kemudian selain sektor keuangan, ada juga transportasi. Itu misalnya layanan-layanan yang terkait dengan tadi, kita mendapatkan informasi misalnya ada surat sehat yang dikomersilkan, itu juga termasuk dalam hal transportasi. Nah, yang terakhir adalah terkait dengan pelayanan kesehatan.
kesehatan. Jadi itu sektor utama yang kita buka untuk aduan, tapi tidak menutup kemungkinan adanya aduan-aduan yang lain. Nah, dalam hal ada aduan di luar 5 sektor, kita tetap selesaikan dengan berkoordinasi pada penyelenggara lain yang terkait. Itu mungkin Mas Supri sedikit penjelasannya. Saya kembalikan kepada Mbak Umi. Oke, terima kasih untuk jawabannya, Siti Farida. Tadi banyak disampaikan bahwa legal standing dari aduan ke ombudsman ini adalah korban. Misalnya kalau ada masyarakat yang ingin mengadukan permasalahan dengan bantuan. Karena halo, mohon maaf teman-teman, karena ini waktunya tidak mengizinkan lagi. Jadi tanya saya. Mbak Asih ya. Ya, halo Mbak. Halo, menurut saya Bu, Ibu, ini nanti waktunya agak dipercepat ya, karena waktunya ini tinggal 3 menit untuk pertanyaannya dipersingkat dan nanti juga Bu Ida untuk menjawab dengan singkat mungkin. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Asih. Ya semuanya Mbak, ya edisi reuni ini ternyata. Ya kebetulan suami memang ada di akar grassroots ya Mbak untuk penanganan COVID ini. Jadi data yang kami terima itu semuanya setelah saya cek, kebetulan ada di desa itu namanya operator 6NG untuk kesejahteraan sosial itu. Ternyata itu data di-cut kalau tidak salah tahun 2018. Jadi tahun 2015 sampai 2018. Buktinya dari mana? Hampir semua yang ada di list itu beberapa sudah meninggal itu data turun dari sosial, kita verifikasi di lapangan, ternyata seperti itu gitu. Jadi untuk mengganti dengan orang yang masih hidup itu juga butuh proses. Nah, ini catatan yang paling besar sebenarnya untuk kita semua. Gitu. Terus selain itu ya, mungkin kalau untuk hari-hari ini karena sampai bulan Juni kan masa pemberian bantuan itu kalau tidak salah sampai 3 bulan, jadi dimulai dari bulan April, Mei, Juni, jadi mungkin agak terlambat. Mungkin dari Ombudsman ada rekomendasi khusus kepada pemerintah untuk lebih mengakomodir terhadap hal ini, bisa dari top down gitu, jadi dari atas turun ke bawah, karena yang memang yang jadi ini memang yang di bawah, betul-betul kami jadi bemper gitu, hampir tiap hari rumah itu digeruduki warga itu biasa gitu loh. Nah mungkin saya mewakili masyarakat lah, bagaimana Ombudsman sebagai lembaga yang menangani pelayanan publik, pengaduan pelayanan publik, bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah yang itu sekiranya bisa betul-betul ditindaklanjuti gitu loh. Tidak hanya sampai siap Bu, siap Pak gitu. Karena waktunya juga singkat, sebenarnya banyak yang mau saya tanyakan, nanti ya WA aja ya Mbak ya. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo Mbak Ida langsung dijawab 1 menit aja ya, ini waktunya. Oke. Terima kasih dari Bu Asih, masyarakat dari Pedari ini ya. Dari atau di mana? Pertanyaannya sedikit, tapi jawabannya susah loh Mbak. Ini pertanyaan kan sangat sederhana, jadi jawabannya sangat susah. Jadi ini Mbak, kemarin kebetulan secara nasional dari Ombudsman di Jakarta Pusat, tentu berdasarkan diskusi atau teman-teman di lapangan, yang pertama memang merekomendasikan adanya pembaharuan data ya, karena memang ternyata tadi disampaikan oleh Mbak Asih, data itu adalah data lama, data 2015 sampai dengan data 2018. Atau maaf kalau saya boleh mengait-ngaitkan, itu mungkin ada katanya dengan data lama di DPT loh. Mungkin data DPT 2014 bahkan otomatis kan sekarang udah banyak yang tidak update loh. Nah, jadi memang ada problem. Kemarin kita mengusulkan bahwa idealnya data itu sumbernya satu. Seperti kita misalnya kita biasa pengelola DPT ya. DPT itu kan sebenarnya satu aja dari Adminduk misalnya.
Nah, kemudian data satu itu kemudian didistribusikan ke bawah, diverifikasi. Persis seperti kita mengelola DPT itu. Yang melakukan verifikasi adalah petugas di RT RW. Itu terkait dengan pendataan. Dan tentu ini tidak serta-merta mungkin diiakan. Kemarin masih didiskusi di Kementerian Sosial maupun Kementerian Desa. Karena mohon maaf ya, tadi mungkin saya belum sampaikan di awal, bahwa kalau kita kembali ke paradigma tadi, bahwa bansos itu meskipun di awal dimaksudkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan masyarakat, ternyata dalam pengelolaannya, dalam implementasinya juga ada konflik kepentingan. Jadi tidak hanya ke publik, tapi kembali lagi ke pemimpinnya. Maaf misalnya, yang mau pilkada, akhirnya akan ada politisasi bansos. Karena bansos itu, kalau kita lihat tadi ya pakai paradigma yang kita di awal, ternyata peruntukan bansos itu tidak semata-mata untuk ke publik, tapi juga untuk kepentingan dari penguasa. Terlihat misalnya kasus politisasi bansos. Nah, hal lain yang mungkin tidak secara langsung adalah adanya kepentingan sektoral. Misalnya untuk yang PKH dan sebagainya tidak bisa ditarik dari Kemensos. Kemudian yang dari bersumber Kementerian Desa nggak boleh disatukan. Ini kan ada kepentingan sektoral. Ini lagi-lagi hal yang sektoral itu belum mengalahkan yang substansi tadi. Nah, sehingga ini juga problem pendataan. Nah, yang kedua, itu juga mengusulkan skemanya disederhanakan, yaitu hanya ada 2 skema, yaitu skema untuk yang terpapar, dalam ini adalah yang positif COVID, PDP, ODP, dan yang terdampak. Nah, memang terdampak ini mau nggak mau harus ada klasifikasi lagi, tapi paling tidak tidak seperti yang sekarang yang ada BPNT, ada BST, ada PKH, ada dana desa, dan itu kan merumitkan di pengelolaan. Dan yang kedua konkretnya yang diterima juga jadi sangat kecil. Nah, kenapa sangat kecil? Nah, kemudian Ombudsman juga mengusulkan sebuah pendekatan lain, yaitu bahwa karena COVID ini berdampak pada semua orang, sehingga tidak hanya orang miskin saja yang perlu bantuan memang, tapi juga orang-orang miskin baru ya, atau mungkin orang yang karena COVID ini terdampak menjadi miskin. Nah, sehingga skemanya kemudian diubah menjadi kompensasi, bukan lagi subsidi. Nah, yang sekarang ini kan pendekatannya subsidi. Karena subsidi otomatis ada perhitungan sektoralnya, ada persoalan dengan pendataan. Nah, kalau pendekatannya dalam kompensasi, maka semua orang yang ada di masyarakat itu berhak mendapatkan kompensasi. Hanya tingkatannya yang berbeda-beda. Tingkatnya yang berbeda itu apa? Yaitu dibagi 2, terdampak dan terpapar. Nah, ini yang juga diusulkan oleh Ombudsman, dan saya mungkin tidak langsung serta-merta diiakan oleh pemerintah, tapi paling tidak perspektif ini menjadi satu perbaikan kementerian. Tapi nampaknya untuk penyederhanaan tidak mudah, karena tadi ada ekosektoral, misalnya kalau semuanya ditarik ke pusat, nanti kita juga nggak mau misalnya. Sementara kalau misalnya bantuan ini diserahkan kepada Pemda, pemerintah pusat juga tidak percaya sepenuhnya. Susah. Takutnya kan memang ada apa? Karena ada pusaran konflik kepentingan. Dan itu tentu tidak sederhana, karena yang namanya dan mungkin itu Mbak kira-kira, dan saya juga tidak terlalu yakin bahwa usulan dari Ombudsman sepenuhnya bisa diakomodasi. Kita sudah menyampaikan bahwa semua masyarakat ini terdampak, sehingga penting juga untuk diberikan kompensasi. Demikian Mbak Umi, Mas Supri, dan Mbak Asih. Oke, terima kasih untuk jawaban yang kedua. Siti Farida dari Ombudsman Jawa Tengah. Baik, teman-teman, mohon maaf ini yang masih ingin bertanya, tapi waktu tidak mengizinkan lagi. Baik, karena waktu tidak mengizinkan lagi, akhirnya kita akhiri dan kita tutup bincang-bincang kita pada pagi ini dengan Ombudsman Jawa Tengah terkait dengan peran
Ombudsman Jawa Tengah dalam mengawal kebijakan pemerintah yang terkena dampak COVID. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Siti Farida dari Ombudsman Jawa Tengah yang telah meluangkan waktu untuk ngobrol dengan kita dan teman-teman partisipan semua yang ada dalam ini. Baik, mungkin itu terima kasih atas ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya kira ya Mas Supri ya.